Gue gak akan mulai video ini dengan kata-kata penyemangat yang kosong. Karena gue tahu, buat lu yang lagi ada di titik terendah, kata semangat itu kedengarannya bukan lagi motivasi, tapi terdengar seperti sebuah hinaan. Sebuah tuntutan baru yang bikin dada terasa sesak. Lu capek kan? Tapi jujur sama gue, ini bukan capek fisik habis lari maraton. Ini adalah jenis kelelahan mental yang luar biasa berat. Rasa lelah yang muncul bahkan saat lu baru saja membuka mata di pagi hari. Lu merasa berat hanya untuk sekadar bangun. Karena lu tahu begitu lu sadar sepenuhnya, pikiran lu akan langsung menyerang lu dengan rentetan kegagalan, penyesalan masa lalu, dan rasa takut akan masa depan yang gelap. Di titik ini, tempat tidur terasa seperti satu-satunya tempat aman, tapi sekaligus penjara paling menyiksa buat pikiran lu sendiri. Apalagi kita hidup di sini, di tengah budaya yang menuntut kita untuk selalu jadi sesuatu. Gue tahu rasanya jadi pengangguran di tengah keluarga yang berharap banyak sama lu. Rasa malu itu nggak tertahankan saat lu duduk di meja makan. Lalu tiba-tiba ada pertanyaan tentang kapan kerja atau anak. Tetangga sudah kerja di sini. Lu ngerasa kayak beban, kayak anak durhaka, atau kayak investasi gagal buat orang tua lu. Suara-suara di luar sana, ditambah rasa bersalah di dalam hati, karena belum bisa bantu ekonomi keluarga, bikin lu pengen hilang aja dari muka bumi. Tapi, dan rasa bersalah itu muncul karena lu peduli. Bukan karena lu gagal, lu cuma butuh waktu. Dan itu, nggak apa-apa. Sudah berapa kali lu memaki diri lu sendiri di dalam hati hari ini? Tiap kali lu melihat notifikasi dari teman yang baru saja pamer pencapaian, atau setiap kali lu melihat saldo tabungan yang tidak bergerak, ada suara hakim di kepala lu yang dengan sangat kejam bilang kalau lu itu sampah. Dia bilang, lu itu tertinggal jauh di belakang. Kita sering kali menjadi kritikus yang paling jahat bagi diri kita sendiri. Kita memberikan standar yang sangat tinggi, yang bahkan nggak mungkin dicapai oleh manusia biasa dalam situasi sesulit ini. Kita lupa kalau di luar sana, dunia sudah cukup keras menghantam kita. Lalu, kenapa kita harus menjadi orang pertama yang ikut memukuli diri kita sendiri saat kita sedang tersungkur di tanah? Kenapa kita justru jadi musuh terbesar bagi diri kita sendiri saat kita paling butuh teman? Bayangkan, lu lagi pakai aplikasi penting di HP, dan tiba-tiba layarnya loading atau sedikit stuck. Apa lu bakal langsung merah dan banting HP-nya? Karena proses itu belum selesai saat itu juga? Tentu enggak kan? Karena lu paham sistemnya lagi bekerja keras di balik layar. Begitu juga dengan hidup lu sekarang. Lu bukan gagal. Lu cuma lagi di fase loading screen. Ada hal-hal yang perlu disiapkan di dalam diri lu. Ada mental yang lagi ditempa supaya lebih kuat. Membenci diri sendiri saat lu lagi dalam proses bertumbuh itu sama saja dengan mematikan paksa mesin saat proses update sedang berjalan. Itu nggak bakal bikin lu lebih cepat sampai, itu malah bakal bikin sistem mental lu rusak sebelum lu sempat mencicipi keberhasilan. Jadi, di hari pertama ini, gue cuma minta satu hal kecil. Lakukan gencatan senjata. Berhenti dulu berperang sama pikiran lu sendiri. Lu nggak perlu langsung mencintai diri sendiri hari ini. Itu mungkin terlalu berat. Cukup berhenti membenci saja dulu. Sebagai langkah nyata, gue minta lu lakukan digital detox selama 4 jam saja hari ini. Haukan ACP, lu simpan di tempat yang gak terlihat. Matikan semua suara-suara orang lain yang selalu membuat lu merasa kecil dan kerdil. Belajarlah untuk duduk tenang di dalam ruangan, sendirian, tanpa ada suara hakim di kepala lu. Berikan ruang buat diri lu untuk sekadar bernapas, tanpa ada tuntutan untuk jadi sesuatu di mata dunia. Hari ini, lu cuma perlu bernapas. Perjalanan 7 hari ini nggak akan instan mengubah nasib lu, tapi langkah kecil hari ini adalah awal dari pemulihan mental lu yang sudah terlalu lama hancur. Kalau lu sanggup melakukan tantangan 4 jam tanpa media sosial hari ini, tulis di kolom komentar, gue mulai hari ini. Tulisan itu adalah janji lu ke diri sendiri, bahwa lu berhak mendapatkan kedamaian. Besok, di hari kedua, kita akan mulai belajar cara membersihkan sampah-sampah pikiran yang selama ini bikin langkah kaki lu terasa berat banget. Istirahatlah dengan tenang hari ini. Gue tunggu lu di sini besok. Kita selesaikan ini bareng-bareng.